sebaiknya Mas, mobil-mobil sekarang nih, umpamanya saya kerusakan upper tank pecah gitu. Ya. Saya pakai kembali plastik atau kuningan? Lebih baik kalau ininya kuat ya paling dari rembesan yang di sambungannya. Bener. Itu kalau ininya masih bagus cuma disiler ulang bisa tanpa perlu penggantian. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan sobat AHP dia. Gimana Pak Taufik? Apa kabar? Alhamdulillah. Kita sapa dulu tuh. Mas Ardi, Assalamualaikum. Siapa ya? Siap. Mas Elin. Iya Pak. Ini mobil cakep nih. Iya Pak. Ya kan? Cakep dan unik Pak. Unik ya. Nah, ini kendalanya apa Mas? Apa yang sedang dikerjakan di hari ini Mas? Nah ini habis selesai perbaikan Pak. Ini perbaikan radiator dengan keluhan overheat ya, yang sering terjadi. Kemarin juga habis kita bahas overheat juga. Terus ini tuh yang kerusakannya dari radiatornya sendiri Pak. Radiator ya? Iya. Nah. Jadi ada kebocoran di radiatornya. Oke. Lebih tepatnya di upper tanknya. Oke. Nah, ini kita sering ngebahas nih Mas Ari sering cerita tentang upper tank. Ya. Nah, ini belum pernah kita perlihatkan ke sobat AHP dia. Upper tank itu seperti aslinya. Nah, Mas, ada contohnya nggak Mas? ada contohnya Pak. Benar Pak. Iya, ini Pak. Ada yang bantuin. Ada yang bantuin Pak. Ada ini tim kreatif Pak. Baik Mas Elin. Nah, ini yang namanya upper tank Mas. Ini ada, jadi bagian radiator itu ada upper tank, ada lower tank Pak. Tapi yang lebih sering kerusakannya itu bagian upper tank. Oke. Kenapa kok bagian upper tank dia lebih sering? Iya. Karena tekanan dari mesin kan yang panas sama tekanannya kan dia lewatnya atas dulu Pak. Iya. Jadi tekanan di atas lebih besar daripada tekanan yang di bawah gitu kan. Jadi otomatis yang di sini tuh lebih sering kerusakannya di bagian antara sela-sela sini, antara sela sama kisi-kisi, upper tank sama kisi-kisi, atau bagian upper tanknya sendiri yang retak. Nah, untuk bahas keretakan, jadi bagian radiator yang Ini kan upper tank posisinya atasnya. posisinya seperti ini. Ya. Ya. Nah, di bagian radiator ini upper tank itu ada bahannya ada dua jenis Pak. Yang satu plastik, yang satu terbuat dari kuningan. Ya, yang bagian dari kuningan. Nah itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing Pak. Oke. Nah untuk yang bagian untuk plastik, Iya. untuk kelebihannya, semisal kalau overheat, paling yang jebol duluan radiatornya, upper tanknya. Upper tanknya dulu ya. Iya. Jadi bukan ke mesinnya. Oh, sehingga si pemilik mobil itu melihat dulu ya ada kebocoran seperti itu ya maksudnya? Iya. Jadi bagian yang rusak itu upper tanknya dulu untuk bahan yang plastik. Oke. Soalnya tekanannya apa? Kalau plastik kan dia lebih rapuh Pak daripada kuningan. Betul. Jadi tekanannya lebih gampang, ibaratnya gampang jebol lah kalau ibaratnya. Kalau retak kayak gitu. Bedanya sama kuningan. Kalau kuningan itu sifatnya kan kuat Pak. Betul. Jadi dia untuk keretakan kayak gitu kan jarang kan. Jadi kemungkinan kalau di radiatornya tekanannya udah tinggi tapi dia bagus, jadi nggak jebol gitu. Dia kalahnya nanti ke mesin. Efeknya nanti kayak head melengkung seperti itu. Jadinya nanti kebanyakan untuk yang plastik ini lebih sering dipakai kan daripada yang untuk kuningan gitu. Baik, saya melihat untuk mobil-mobil saat ini yang baru-baru itu lebih banyak menggunakan plastik ya Mas ya? Iya, soalnya ya itu tadi untuk mengamankan mesin Pak. Jadi semisal ada kerusakan yang cuma yang rusak radiatornya aja, bukan ke mesinnya gitu. Ini juga menjadi bagian untuk penanda ya, bahwa telah terjadi overheat. Ya, penyebabnya apa nanti akan dicari tahu ya gitu ya. Ya, penyebabnya apa. Nah, ini tadi ditemukan penyebabnya itu karena kipas dari kan mobil ini dia punya kipas, dia punya dua kecepatan Pak. Dua kecepatan. Satu kipas. Nah, satu kipas. Oke. Satu kipas dua kecepatan. Jadi low sama high. Jadi untuk low-nya itu saat semisal kita nyalain AC kayak gitu kan yang berputar tentunya yang low dulu. Baru nanti kalau suhu mesin udah over dari
suhu kerja, baru yang high yang kerja itu. Nah, ini yang high-nya ini nggak fungsi, jadi tidak bisa mengcover apa mendinginkan suhu yang panas dari mesin. Apalagi jalan macet kali ya? Ya, bisa jadi. Nah, ini tapi terus penyebabnya kan itu Pak dari merembet ke radiator, tekanannya berlebih, radiatornya retak, jadinya ini ada bekas retakannya kalau kelihatan. Saya aman. Nih Pak, retakan radiatornya kelihatan kan ini. Nah, air itu dari sini Pak. Kalau ininya nggak retak, cuma ini biasanya kan kalau di radiator cuma disil ulang kan, disiler ulang. Kalau rembesannya dari sambungan antara sambungan upper tank sama kisi-kisi. Nah, kalau retak kayak gini ini harus diganti upper tanknya aja atau ganti radiator full. Jadi banyak opsi Pak. Untuk radiator ya, kita bisa ganti secara full, bisa yang ori, bisa yang ada juga yang aftermarket, ada juga yang upper tanknya saja. Nah, kalau untuk kasus mobil ini, apa yang diganti Mas? Apakah seluruh atau hanya sebagian? Ini yang diganti cuma upper tanknya saja Pak, sesuai permintaan customer. Yang diganti cuma upper tanknya saja. Lebih hemat juga Pak. Nah, selain dari hemat, sekuat apa kalau kita hanya mengganti upper tank? Apakah radiator masih bagus? Radiatornya masih bagus, tapi dicek dulu. Kalau pas dari kisi-kisinya kan nanti di servis juga kan. Dari kisi-kisinya nanti dikorokin juga. Terus, nah nanti pengecekan, tetap ada pengecekannya Pak, dari cek tekanan, nanti juga dites. Apakah bagus apa enggak nanti kelihatan. Jadi saat tadi udah ketahuan bahwa upper tanknya pecah, akan dipasang upper tank baru, itu juga akan dilakukan simulasi tekanan untuk radiator ya? Jadi pengetesannya itu sebelum sama sesudah. Kalau nggak kelihatan, misal bocornya nggak kelihatan, kita tes dari awal. Kalau bocor kelihatan kan udah pasti Kak. Ini yang rusak kan. Nah, nanti kalau yang nggak ketahuan rusaknya, misal radiator nggak ada yang kelihatan nggak bocor, tapi tetap harus tes tekanan dulu. Seperti itu. Nah, sebaiknya Mas, mobil-mobil sekarang nih, umpamanya saya kerusakan upper tank pecah gitu. Saya pakai kembali plastik atau kuningan? Lebih baik untuk sarannya sih kembali ke plastik aja Pak. Kalau kuningan nanti semisal ada trouble lagi, nah nanti yang kalah ke mesinnya takutnya. Betul, karena si radiator masih tetap bertahan masih bagus, tekanannya balik lagi ke mesin gitu kan. Yang kalah ke headnya. Kebanyakan seperti itu. Nah, jadi ini saran buat kawan-kawan semua juga ya? Iya. Jadi kalau menemukan upper tank pecah, gantilah ke yang plastik. Yang plastik juga ya sementara. Lebih baik yang plastik Pak. Kalau saran saya ya, lebih baik yang plastik. Soalnya yang kuningannya emang kuat, dia lebih awet. Betul. Cuman ya takutnya nanti malah yang kalah mesinnya. Packing yang di mesin yang kalah. Nah, jadi nanti airnya bukan ngerembes di radiator, tapi ngerembesnya di mesin. Nah kalau ngerembes di mesin, nanti efeknya kan bisa dari kayak busi berwarna merah, masuk ke dalam kan, busi warna merah. Lebih parahnya airnya bisa masuk ke dalam, terus terjadi water hammer Pak. Kalau water hammer, nanti yang dikompresikan air, nanti yang kalah stang pistonnya bisa patah. Mas, saya berbagi pengalaman. Serena saya kemarin sekitar 4 tahun yang lalu itu pecah upper tank. Nah, pas pecah, yang plastik nggak ada. Nah, yang ada kuningan. Bagaimana Pak? Kuningan aja bagus kok. Ya, saya kan ya udah kita ambil aja yang kuningan. Nah, setelah berjalan kuningannya keawet, nggak ada masalah. Tapi radiatornya pada jebol 1. 3 bulan berikutnya jebol lagi. 6 bulan jebol lagi. Nah, akhirnya saya berpikir, oh iya benar juga ya. Kenapa dibuat plastik? Untuk menghindari tadi itu ya, kalau tekanannya terlalu tinggi. Nanti bisa juga malah yang kalah kisi-kisinya Pak. Kisi-kisi biasanya efek dari pergantian dari air biasa ke ke coolant. Jadi kan kisi-kisinya udah korosi, kena coolant. Nah, coolantnya itu membersihkan korosi, jadi bahan dari kisi-kisinya makin tipis, gampang jebol. Baik, kalau untuk harga sendiri Mas Elin, ini kan kita bicara upper tank nih. Ini perbandingan harga ya? Iya, perbandingan harga. Kita mulai dari upper tanknya saja, full sama radiator, sama yang terakhir
radiator yang Original. original atau yang satu lagi yang aftermarket? Untuk ini kendaraan Nissan Juke ya Pak ya. Oh ya, Nah, ini kendaraan Nissan Juke untuk yang orinya harganya itu 2 jutaan. 2 juta. Nah, terus untuk yang aftermarketnya ya paling setengahnya. Setengahnya ya. Ya, untuk Juta. set ya Pak ya. Satu set ya. Untuk radiator AC. Ya. Nah, untuk yang ganti upper Upper tanknya tank. saja ini. Iya. Ini harganya cuma 200 ribuan. Oke. Nah, perbedaannya jauh banget ya Pak ya. Iya. Mas, kalau saran Mas ke customer, apakah Mas akan memberikan saran mengganti seluruhnya atau hanya upper tank? Apa catatan Mas untuk menyatakan cukup upper tank? Kalau estimasi ya Pak, kita selalu memberikan opsi banyak dari opsi yang paling harganya paling tinggi seperti yang original, menengah sampai yang paling bawah. Nah, semua juga ada plus minusnya gitu kan. Kalau yang ori jelas bagus kan. Benar. Untuk upper tank ini walaupun cuma ganti upper tank, untuk saat ini di bengkel belum ada kendala, belum ada masalah. Kita ganti selama hampir setahun belum ada yang balik lagi. Oke. Nah, untuk menyatakan bahwa seseorang itu cukup mengganti upper tank apa Mas? Secara teknis, syarat teknisnya apa? Ini saja ya Pak. Iya. Secara teknis bisa dilihat dari kondisi radiatornya. Yang pertama, dari dilihat yang rusak itu emang dari upper tanknya, bukan dari yang lain gitu kan. Nah, jadi bisa diganti upper tanknya saja. Upper tank atau lower tank. Nah, terus yang kedua dilihat dari kondisi kisi-kisi radiatornya. Kisi-kisi radiator. Kisi radiatornya itu sekiranya masih bagus apa enggak itu. Kalau udah korosinya udah banyak, terus udah bisa menimbulkan buntu lagi, ya lebih baik ke ini pilihannya tetap yang SI, yang satu set. Terus jadi, yang ketiga paling dari segi budget Pak. Budget ya. Berarti dari sisi teknis tadi 2 ya? Nah, sisi teknis 2, yang satu nanti kembali ke customer nanti. Yang baik. Mas Lin, ya, Pak. Selain upper tank yang pecah karena jadi bocor ya, apalagi kejadian-kejadian yang sering Mas tangani untuk perbaikan upper tank? Yang pernah saya temukan, jadi mungkin radiatornya udah berumur ya Pak ya. Jadi untuk ketahanannya, kekuatannya udah berkurang. Jadi dulu pernah mau lepas radiator karena ini ujung pipanya ini Pak. Ini mungkin udah rapuh. Pas kita buka selang, ternyata pecah. Ternyata pecah. Jadi saking panasnya ya, karena kan dia harus berhubungan dengan air panas terus air panas terus berhubungan dengan yang panas-panas kan. Nah, jadi kan Pak, mungkin ya ada umurnya juga kan Pak. Berarti bukan masalah di sini ya? Bukan karena pecah di sini ya? Bukan. Tapi di sini yang ini ya? Iya. Yang di sininya. Jadi pas kita tarik, ikutan Pak plastiknya. Berapa sering Mas menemukan hal seperti itu? Apakah hanya ini atau sampai ke masalah tutup radiator ada juga kah kendala di situ? Ya paling di sini Pak, kalau nggak hati-hati pas saat kita ngelepas reservoir, ini kan nyambungnya ke selang reservoir Pak. Nah kalau seperti ini tadi, kalau kekuatannya udah ini menurun, kondisinya udah menurun, nah bisa patah juga Pak di sini Pak. Nah, jadi ya, tapi yang sering sih tetap penggantian yang ini, yang karena bocor ditekan di sini nih. Kebanyakan di sini, di bawah tekanan sini. Selalu di bawah sini Mas ya? Iya. Antara sini atau sini, jarang yang di pinggir-pinggir itu jarang. Yang seringnya di sini. Soalnya kan ini air tekanan dari sini kan Pak, langsung berbenturan ke sini, dia ke bawah kan. Jadi di sini sering terjadi tekanannya berlebih. Ini yang sering bocor di sini nih ya, ini bekas peletakannya. Kalau ininya kuat ya paling dari rembesan yang di sambungannya. Bener. Itu kalau ininya masih bagus, cuma disiler ulang bisa tanpa perlu penggantian. Mas Elin, bisa diberikan tips buat kawan-kawan yang menyaksikan AHpedia berhubungan dengan konten kita tentang upper tank? Upper tank ya Pak. Ya. Jadi semisal teman-teman yang di rumah atau yang pernah mengalami atau yang nanti akan mengalami
semisal overheat dan perlu penggantian radiator, kita jangan takut untuk mengeluarkan biaya banyak untuk penggantian set, karena bisa diganti dengan upper tanknya saja seperti ini dengan biaya yang sedikit lebih murah daripada penggantian yang baru. Dengan catatan itu kondisi kisi-kisi radiatornya dia masih bagus, dan juga yang kerusakannya itu emang berasal dari upper tanknya, bukan dari yang lain, bukan dari kisi-kisinya atau dari yang lain. Jadi semisal dari upper tanknya retak atau rembes, itu bisa dibenerin tanpa perlu penggantian. Baik, terima kasih Mas Elin sudah berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di AHPedia. Mudah-mudahan sobat yang ada di AHPedia yang menonton saat ini bisa menjadikan ini sebagai tambahan apabila terjadi suatu hari masalah radiator upper tank. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Jika suka tolong di like, komen dan share kepada teman-teman dan kerabat agar ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.